Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Kisah Santun Islami. Di video kali ini kita akan melanjutkan episode yang kemarin, yaitu dakwah terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Kondisi kaum Quraisy yang terlalu angkuh menerima ajaran Rasulullah membuat beliau harus melakukan dakwah secara tertutup selama 3 tahun. Penduduk Mekah telah menelikung akal sehat mereka hingga tidak dapat menyadari cahaya yang diusung dalam misi Nabi Muhammad SAW. Dalam kurun waktu sekitar 3 tahun, wahyu Tuhan yang berisi tentang kefanaan hidup di dunia, kematian, kepastian hari kebangkitan, dan pengadilan terakhir, surga dan neraka terus beliau sampaikan pada pengikutnya dengan sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW selalu menegaskan bahwa wahyu adalah pernyataan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keesaan, kebenaran, kebijaksanaan, kasih sayang, kemurahan, dan kekuasaannya. Dan sebagai perluasan dari semua itu, wahyu merujuk kepada tanda-tanda kebesarannya, keajaiban alam, dan keteraturan alam yang menjadi bukti nyata akan keesaan penciptanya. Keteraturan adalah tanda keesaan di atas keragaman. Al-Quran memberikan petunjuk keteraturan alam kepada manusia agar dapat direnungkan. Di usianya yang telah mencapai 43 tahun, Nabi Muhammad SAW mendapat kucuran wahyu untuk menyudahi dakwah tertutupnya. Menyalin cara lama dengan metode yang lebih menantang, tegas, dan pasti. Rasulullah merasa semua ini jauh dari kemampuan beliau. Beberapa hari suami Khadijah ini nampak termenung, memikirkan segala resiko yang akan diterimanya ketika menyuarakan Islam secara terbuka. Sudah menjadi kesepakatan umum bahwa setiap penyimpangan, betapapun kecilnya dari kebiasaan leluhur, merupakan kejahatan besar. Sebuah kebiasaan disetujui bukan lantaran kepantasan atau kemuliaan yang melekat padanya, namun hanya karena hal itu telah disucikan sejak dahulu kala oleh nenek moyang mereka. Sikap ini akhirnya disindir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab sucinya. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Maidah ayat 104. Kini Rasulullah harus berani menantang kesepakatan umum itu dan siap menyimpang dari agama leluhur bangsa Arabia. Misi dakwah ini dimulai dengan firman Allah yang berbunyi, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Setelah ayat ini turun, Rasulullah memanggil Ali dan memerintahkan padanya untuk mengundang keluarga besar beliau. Nabi Muhammad juga meminta agar Ali menyiapkan jamuan untuk mereka. Sebelum putra angkatnya ini melakukan tugasnya, beliau sempat berbagi perasaan dengannya. Wahai Ali, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk memberi peringatan kepada kerabat dekatku. Aku sadar, seandainya hal ini kulakukan, niscaya mereka akan membenciku. Aku sempat diam dan tidak melakukannya,
sehingga Jibril datang menegurku. Ia berkata, "Hai Muhammad, jika engkau tidak menjalankan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, maka ia akan menyiksamu." Kata-kata Rasulullah cukup menohok perasaan Ali. Terciumlah bayangan betapa berat tugas yang beliau emban demi tegaknya Islam. Semua itu membuatnya semakin ingin selalu berada di samping Muhammad dan membantunya sekuat tenaga. Ali menjalankan amanat Rasulullah dengan baik. Pertemuan pertama dihadiri sekitar 40 orang dari keluarga besar Muhammad. Acara dimulai dengan menikmati hidangan bersama dan dilanjutkan dengan sambutan tuan rumah. Abu Thalib, Hamzah, Al-Abbas, dan Abu Lahab turut menghadiri undangan keponakan mereka ini. Sedianya Rasulullah hendak berbicara di hadapan handai taulannya setelah mereka selesai makan. Sayang, Abu Lahab yang sejak awal begitu membenci gerakan dakwah Nabi mengacau dalam pertemuan tersebut. Mulutnya meracau, lantang bagai pedagang menawarkan dagangannya pada sekelompok orang tuli. "Mereka yang hadir di sini adalah paman-pamanmu sendiri dan anak-anaknya. Katakanlah apa yang ingin engkau katakan dan janganlah kekanak-kanakan ini hadapan mereka. Dan janganlah kekanak-kanakan di hadapan mereka. Ketahuilah, tidak ada satupun yang berani menghina terhadap kaummu. Kini aku telah menyaksikan tidak ada sesuatu yang lebih buruk daripada yang engkau bawa ini." Dalam pertemuan kali ini, Rasulullah hanya diam. Pertemuan pertama Nabi Muhammad SAW gagal mengutarakan maksudnya. Keesokan harinya, beliau memerintahkan Ali untuk mengundang mereka lagi. Kali ini Rasulullah menyiapkan semuanya dengan baik. Sebelum orang-orang yang tidak sepaham mulai mengacau, beliau berkata di hadapan mereka, "Wahai Bani Abdul Muthalib, demi Allah, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih baik daripada apa ku bawa untuk kalian. Aku datang dengan membawa kebaikan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkanku untuk mengajak kalian menapaki kebaikan. Siapa saja di antara kalian yang mau membantuku dalam urusan ini, maka ia adalah saudaraku, penerima wasiatku dan penggantiku." Mereka semua terdiam. Dalam ruang pertemuan itu sangat terasa keheningan yang canggung. Para tetua saling pandang dengan perasaan tak menentu. Mereka masih ingat bagaimana Muhammad ketika masih kanak-kanak hidup dengan belas kasih dari saudara-saudaranya. Berani-beraninya ia kini mengaku sebagai seorang nabi. Wahai nabi, aku akan menjadi pembantumu." Ali yang sudah tidak sabar menyaksikan semua itu tiba-tiba merobek keheningan dengan suaranya. Semua mata tertuju padanya, namun ia tak peduli. "Sungguh inilah saudaraku, penerima wasiatku dan penerus perjuanganku setelah aku meninggal. Maka dengarkanlah perkataannya dan taatilah perintahnya." Nabi menimpali kata-kata Ali yang kemudian disusul gemuruh tawa semua tamu undangan. Mereka berkata pada Abu Thalib, "Lihatlah, ia telah memerintahmu untuk mendengarkan dan menuruti perintah anakmu." Meskipun beberapa orang melontarkan kata-kata yang terkesan mencibir, namun Abu Thalib menanggapinya dengan bijak. "Alangkah cinta kami kepada pertolonganmu. Kami akan menerima nasihatmu dan percaya terhadap ucapanmu. Mereka adalah paman-pamanmu dan aku salah satu dari mereka. Tetapi akulah yang paling cepat tanggap terhadap apa yang kamu cintai. Teruskanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku akan senantiasa menjaga dan melindungimu. Tetapi batinku merasa berat untuk berpisah dengan agama Abdul Muthalib." Abu Lahab sejak awal memang sangat membenci dakwah Nabi, langsung berteriak mengancam, "Tangkaplah dia sebelum orang lain menangkapnya. Apabila kalian menyerahkannya saat itu, maka kalian akan direndahkan, dan jika kalian membelanya maka akan pecahlah peperangan."
Abu Thalib langsung menyahut, "Demi Tuhan, aku akan selalu membelanya sepanjang hidupku." Ketegangan ini membuat sungkan para tamu undangan. Untuk menghindari hal-hal yang lebih tak pantas, maka mereka membubarkan diri.